Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakak. Perkenalkan, kami dari Koordinator Kelas Genovias Kristal 14. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman dari Koordinator Kelas 10. Perkenalkan, nama saya Sabina Fadilah Gunawan selaku Koordinator kelas 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Amuki sebagai Koordinator kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginterview 4 murid SMA Negeri 31 Jakarta mengenai sarana prasarana di sekolah ini. Program kerja kami kali ini bernama Video Aspirasi yang data-datanya diambil dari proker kami sebelumnya, yaitu mensi ataupun menampung aspirasi. Jadi, mensi itu adalah salah satu program kerja MPK dari Koordinator Kelas tahun jabatan 2023 sampai 2024. Mensi hadir sebagai wadah bagi setiap suara dan aspirasi mengenai sarana dan prasarana yang ingin kamu sampaikan demi membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan inklusif bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 31 Jakarta. Mari semuanya kita dengarkan aspirasi mengenai sarana prasarana dari murid-murid SMA Negeri 31 Jakarta. Yuk. Harubi dari kelas 11-8. Perkenalkan, nama aku Naila Aprisamin dari kelas 10-7. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Naila dari kelas 10-1. Sarana prasarana sekolah SMA 31 ini sudah cukup baik dengan disediakannya adanya mensa, lapangan, kantin, PI, dan lain-lain. Di sini juga mendukung kegiatan belajar mengajar para siswa SMA Negeri 31 Jakarta. Menurutku pas pertama kali masuk ke 31 itu untuk sarana dan prasarananya itu udah cukup memadai. Kayak misalkan dari adanya dari lab komputer yang banyak, terus habis itu juga lab biologi, lab fisika, lab kimia, dan itu semuanya tuh bersih. Terus kayak menurut aku tuh teratur gitu. Terus juga buat adanya disediain stop kontak di setiap kelas, terus adanya infokus, menurut aku itu udah menunjang banget buat pembelajaran gitu. Menurut saya sendiri, sarana dan prasarana di sekolah ini itu masih kurang maksimal karena ada beberapa kekurangan. Salah satunya itu adalah di setiap toilet itu seharusnya ada sabun cair, tetapi di toilet terutama di lantai 4 itu kekurangan sabun cair. Hal lainnya adalah wastafel yang berada di depan kelas. Wastafel yang berada di depan kelas saya itu kumuh dan juga kotor. Mungkin wastafel tersebut bisa dicopot karena itu dapat mengganggu pemandangan daripada tidak diperbaiki. Menurut aku itu ada mensa karena mensa ini sering dipakai berbagai kegiatan yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 31 Jakarta, seperti digunakan acara-acara dari OSIS ataupun dari sekolah tersebut, dan juga dari perpustakaan yang bisa mendukung belajar mengajarnya para siswa-siswi SMA Negeri 31 Jakarta, karena dengan menggunakan perpustakaan ini banyak sekali buku-buku yang bisa menambah wawasan ataupun ilmu-ilmu yang untuk digunakan belajar mengajar SMA Negeri 31 Jakarta. Menurutku kan tadi aku udah ngomong kalau misalkan di kelas itu ada infokus, cuman tuh kan kadang infokusnya itu kan suka nggak bisa ya. Jadi menurut aku yang paling dibutuhkan itu ya infokus yang benar, yang bisa berfungsi dengan baik. Terus abis itu juga menurut aku tuh adanya kipas angin. Karena bagi aku pribadi AC di SMA 31 ini tuh kurang dingin gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar dalam kondisi yang panas, gerah, terus kayak bau keringat, menurut aku itu nggak efektif buat menunjang pembelajaran yang ada gitu. Yang paling penting itu ada proyektor yang berfungsi dengan baik. Karena nggak semua proyektor di setiap kelas itu berfungsi dengan baik. Ada kalanya kita harus ke ruang guru atau ke kelas lain untuk meminjam proyektor. Yang kedua itu ada speaker Bluetooth. Karena beberapa kali guru itu memulai pembelajaran dengan laptop dan memutar video. Sedangkan audio dari laptop itu tidak bisa full agar terdengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Jadi mungkin diperlukan speaker Bluetooth. Aku pribadi mengajukan untuk diadakannya dispenser untuk minum, karena kelas aku cukup jauh untuk pergi ke kantin, dan mungkin kalau jika diadakannya dispenser akan lebih baik untuk orang-orang supaya tidak pergi jauh ke kantin untuk beli minum. Kipas angin seperti yang sudah saya bilang, karena kan
yang bisa menunjang pembelajaran itu kalau dari aku pribadi adalah lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya nggak nyaman, ya juga gimana kita bisa belajar dengan nyaman juga. Karena kalau misalkan kan Indonesia tuh panas banget. Kalau misalkan kita kayak udah gerah, kita juga udah keringetan, terus AC-nya juga nggak terlalu dingin, hanya dingin di beberapa bagian doang. Apalagi kalau misalkan AC-nya tuh lagi rusak gitu kan, jadinya tuh kelas bener-bener panas banget. Jadi at least menurutku ada kipas angin gitu, biar ada angin-anginnya di kelas. Jadi yang bakalan aku ajuin tuh kipas angin biar adem gitu kelasnya. Oke, menurut aku nyamannya di sini karena sekolah ini cukup luas halamannya, dan lapangan ini kita mempunyai 2 lapangan, yaitu lapangan voli dan lapangan basket. Aku pribadi suka karena untuk dipakai latihan ataupun ekskul itu cukup nyaman. Kalau bagi aku sendiri yang bikin aku nyaman itu meja sama kursinya, karena di kelas aku sendiri itu dapat meja sama kursinya itu yang bukan dari bahan kayu yang berat, terus juga masih tergolong bersih, terus juga ringan. Jadi aku nyaman banget sih pakai meja sama kursi yang ada di kelas aku gitu. Saya sendiri merasa nyaman ketika berada di kelas karena kelas saya itu adem dan juga toilet di lantai 1 itu lebih baik dari toilet yang lainnya. Sistem pembelajaran di sini cukup bagus, namun ada beberapa guru yang menurut saya belajarnya itu kurang efektif dengan menggunakan metode mereka, dan itu yang menyebabkan sebagian murid-murid itu tidak terlalu memahami apa yang guru itu sampaikan. Jadi mungkin lebih baik guru-guru itu memakai metode yang bisa digunakan untuk siswa-siswa zaman sekarang atau Gen Z. Menurut aku pembelajaran itu bukan cuma ditunjang sama guru doang, tapi juga sama teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Kalau dari aku pribadi, aku udah cukup nyaman sama pembelajaran yang ada di sini, karena dari teman-teman aku sendiri itu benar-benar yang seru, terus juga mereka yang mau buat maju, mereka mau buat ngerjain tugas. Nah, kalau misalkan dari guru-gurunya sendiri itu sebenarnya menurut aku tuh udah bagus juga, karena kan banyak didominasi sama guru-guru yang muda. Nah, guru-guru yang muda itu cenderung lebih masuk ke anak-anak zaman sekarang gitu, dari segi jokesnya, dari segi pembelajarannya, terus cara berpikirnya yang udah berbeda daripada guru-guru yang zaman dulu. Terus tapi yang menurut aku tuh karena masih ada guru-guru yang istilahnya tuh parubaya sampai tua. Aku tidak menyalahkan guru-guru yang tua untuk masih tetap mengajar, tapi mungkin di sistem pembelajarannya yang berbeda. Karena sistem pembelajaran di sini tuh menurut aku udah harus yang berbasis internet, yang emang beneran tuh harus mengikuti zamannya gitu. Jadi menurut aku untuk pembelajaran sendiri sih udah oke, karena dari pertemanan dan dari guru-gurunya juga udah lumayan oke. Menurut saya sendiri masih kurang efisien karena beberapa guru itu tidak masuk ke kelas tanpa menginfokan, dan guru juga tidak memberi tugas apapun. Jadi ketika di hari selanjutnya guru tersebut masuk, guru justru malah memberi tugas 2 kali lipat. Ini untuk SMA Negeri 31 Jakarta tentunya akan lebih baik ke depannya dan terus ditingkatkan melalui cara belajar, fasilitas juga dan lain-lain seperti acara-acara untuk memperkenalkan sekolah SMA Negeri 31 Jakarta ini ke sekolah lain supaya sekolah kita ini lebih dikenal. Harapan aku sih biar sarana sama prasarananya yang udah sekiranya tuh tidak bagus, kayak misalkan wastafel atau seperti yang sudah saya mention tadi yaitu AC, semoga bisa lebih didengarkan aspirasi kami untuk diterapkan di SMA 31 ini. Dan untuk harapannya tuh aku berharap biar siswa-siswi SMA N31 ini tuh lebih aware sama kebersihan sama pertemanan juga, karena tuh banyak banget kayak di sini kan kayak pergaulan remaja yang udah nggak benar, yang bikin malah kalau misalkan SMA 31 sendiri nih yang berbuat nggak benar tuh malah bikin SMA 31 yang jelek gitu. Jadi aku harap siswa-siswinya lebih aware sih sama kebersihan sama sopan santunnya kayak gitu. Terima kasih. Saya berharap semoga SMA Negeri 31 Jakarta menjadi lebih baik dalam manajemen waktu, acara, dan juga warganya. Lalu saya juga berharap semoga SMA Negeri 31 Jakarta menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Wah, ternyata banyak sekali ya saran-saran yang tertampung
oleh para murid SMA Negeri 31 Jakarta mengenai sarana dan prasarana ini. Jadi inilah peran kami sebagai koordinator kelas SMA Negeri 31 Jakarta yang dimana menampung setiap aspirasi yang ada di sekolah ini. Semoga segala aspirasi yang diberikan oleh murid-murid dapat terlaksanakan dengan baik di kemudian hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.